Sudah 48 hari berlalu, kini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mendapatkan bukti baru. Mengetahui info terbaru tersebut, Mimin, istri muda Yosef menangis ketakutan. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Bukti baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu diketahui, pasca polisi mengautopsi ulang jasad Tuti dan Amalia sebanyak 2 kali. Alhasil pada tanggal 2 Oktober tahun 2021, kuburan Tuti dan Amalia dibongkar kembali, dan jasad keduanya diautopsi ulang. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Acaniago menyebut bahwa autopsi adalah upaya untuk mengetahui detail kondisi korban. Ternyata, kecurigaan polisi ini pun terbukti. Mulai dari luka-luka dan penyebab yang ada di tubuh kedua korban, Tuti dan Amalia. Karena adanya perubahan hasil autopsi ulang, R.D. menyebut tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang tak lama lagi akan terungkap. Meski begitu, R.D. menyebut pihak kepolisian enggan terburu-buru dalam menentukan tersangka pembunuhan Tuti dan Amalia. Tanggapan Mimin, istri muda Yosef. Mengetahui polisi menemukan bukti baru, pembunuhan Tuti dan Amalia, Mimin sang istri muda Yosef mengaku makin ketakutan. Ia bahkan takut untuk keluar rumah. Bahkan untuk makan sehari-hari saja, Mimin mengaku butuh bantuan saudaranya. Mimin mengaku takut dengan asumsi masyarakat, yang masih menudingnya terlibat pembunuhan Tuti dan Amalia. Apalagi kini polisi mengatakan, bahwa tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang itu akan segera terungkap. Hidup saya, kemana-mana juga kayaknya sempit. Sempit sekali. Sampai makan pun, anak saya, saudara saya yang ngasih. Saya gak bisa kemana-mana, tutur Mimin, istri muda Yosef sambil menangis, dilansir dari YouTube TV One News, Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021. Apalagi sejak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu diusut polisi, Yosef sebagai saksi utama pun harus bolak-balik diperiksa. Bahkan sejak saat itu, Mimin dan Yosef pisah ranjang. Suami pun dari hari itu sampai sekarang gak ada pulang-pulang, tutur Mimin. Jika sesuatu terjadi pada Yosef setelah polisi menyelidiki bukti baru hasil autopsi ulang, Mimin mengaku tak bisa membayangkannya. Hal itu lantaran, selama ini Yosef lah yang menafkahi dirinya dan keluarga. Saya gak bisa nyari nafkah, nanti gak ada yang nafkahin saya, anak saya dan saudara saya, papar Mimin sesegukan. Maka dari itu, Mimin meminta agar masyarakat tidak mencurigai dan memojokkannya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Dengan nada tegas sambil menangis, istri muda Yosef ini mengaku tidak mengetahui apapun soal kasus keji ini. Makanya tolonglah, semua masyarakat. Janganlah memojokkan saya apalagi anak-anak saya. Kami tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, ucap Mimin sambil berderai air mata. Untuk membuktikan ucapannya, Mimin menceritakan awal mula dirinya mengetahui kabar duka soal kematian Tuti dan Amalia yang tewas dibunuh. Istri muda Yosef mengaku ia mengetahui kabar duka itu dari saudaranya, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pas jam 9 atau jam 10, ada yang nelpon. Di cucu nelpon, katanya di Ciseti ada yang rame-rame. Pas lihat di Facebook, ada pembunuhan ibu dan anak, kelihatannya rumah Pak Yosef, papar Mimin. Mendengar kabar duka tersebut, Mimin pun sempat tak percaya. Alhasil, sang istri muda ini langsung menelpon Yosef. Saya telpon Pak Yosef, ternyata dia mengiyakan kalau Amel dan mamahnya dibunuh. Dia langsung nangis. Abis itu ditutup, pungkas Mimin.